Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Yang kedua ini harus hati-hati. Pertama yang kita baca itu bukan yang di atas. Kita bacanya dia pertama kali beli kapan sih? Jadi di tengah ini ya. Harga perolehan aktiva lama. Nah, jadi kita belinya dulu di harga 230. Oke, harga perolehannya itu 230 juta. Harga perolehan 230 juta dibeli pada awal 2013. Belinya itu di awal 2013. Terus estimasi 10 tahun nilai residu 30 juta. Estimasi itu 10 tahun. Maksudnya umur ekonomis. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Terus nilai residu atau nilai sisa itu 30 juta. Terus katanya apa nih? Metode jumlah angka tahun. Oke. Metode jumlah angka tahun. Oke, terus apa lagi? Metode jumlah angka tahun, harga wajar. Oke, terus kita ikutin ceritanya di awal pada 25 Juni ditukar dengan kendaraan lama. Kendaraan sejenis yang serupa. Oke, jadi ini pertukaran sejenis. Oke, ini pertukaran sejenis ya. Pertukaran sejenis. Nah, ini kemarin aja saya lupa nih ya. Ingat aja di sini kemarin ada diingatin sama teman kelas kalian pertukaran sejenis. Ingat Bu, untungnya itu tidak boleh di jurnal ya, Ibu. Oke. Terus apa lagi nih? Ditukarnya 25 Juni. Tukarnya di 25 Juni 2018. Oke. Lalu ditambah dengan kas ada tambah kas. Waktu tukar itu ada tambah kas 31 juta. Lalu metode harga pasar wajar kendaraan lama 138 juta. Harga wajar kendaraan lama itu 138 juta. Oke, nah sekarang yang harus kita lakukan itu sama tadi kita hitung dulu berapa tahun sih yang harus kita hitung. Nah, di sini kita belinya awal 2013. Awal 2013 berarti hitung full ya. Awal 2013 ke akhir 2013 kan 1 tahun. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 5 tahun. 2013, 14, 15, 16. Oke, 5 tahun. Terus untuk 2018-nya ini dijual di 25 Januari. 25 Juni, astaga. 25 Juni 2018 tukarnya. Nah, jadi kita hitung dari Januari ke Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Karena udah 25 Juni berarti Juninya kita hitung. Berarti ada 6 bulan ya. Nah, yang harus kalian hitung penyusutannya itu untuk 5 tahun dan 5 bulan. Metodenya jumlah angka tahun. Oke, bentar saya bukakan modul dulu untuk yang jumlah angka tahun. Oke, ini yang jumlah angka tahun ya. Jadi ada rumusnya N kali N plus 1 bagi 2. N-nya itu apa? N-nya itu adalah umur ekonomisnya. Ini cara pertama, ini cara kedua yang kemarin saya bilang bisa hitung cepat itu ya. Oke, coba kita hitung dulu di sini. Apa tadi? N-nya 10 tahun ya. Nilai umur ekonomis kita kan 10 tahun. Jadi 10 tahun di sini aja. Mau cari jumlah angka tahun. N-nya 10 tahun dikali dengan N plus 1. 10 tambah 1, 11 dibagi dengan 2. Nah, ini kalian hitung coba. Dikali 10. Oke, dapatnya 55 ya. Jadi tadi saya hitung dapatnya 55, jumlah angka tahunnya 55. Nah, 55 ini apanya sih? 55-nya itu untuk hitung pernya, berapa per berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat dari 2013 ke 2018. 2013, 14, 15, 16, 17, 18.
5 tahun kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ingat umur ekonomis kita kan 10 nih. Untuk awal periode berarti 10. 10 per berapa sih? 10 per total ininya 55. 10 per 55. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Menurun ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 10 mulai, kenapa mulai dari 10 Bu? Iya, karena umur ekonomisnya 10. Jadi ini semua per 55, per 55, per 55, per 55, per 55. 55 dapat dari mana yang hitungan tadi? Kalau misalnya kalian bingung rumusin dapat dari mana, bisa hitung manual juga sih. Coba aja, umur ekonomis kan 10 nih. Coba kalian tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tambahkan aja, hasilnya benar nggak 55? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harusnya sih sama dengan ini. Ini cara lainnya aja sih. Nah, terus tinggal dikalikan aja. Ini tarifnya nih udah begini, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Harga perolehannya berapa? 230 kan, nilai residu berapa? 30. 230 kurang 30 hasilnya 200. Maka ini semua dikalikan dengan 200 juta. 200 juta, 200 juta, 200 juta, dan 200 juta. Oke, nah jangan lupa tadi ini kan saya udah bilang full kan, full 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Cuma untuk yang 2018 itu cuma 6 bulan, makanya nanti untuk di tahun 2018 jangan lupa kali 6 bulan, 6 per 12 seperti biasa ya. Nah ini tinggal dikali aja nih masing-masing, ntar ya saya hitung dulu. Oke, ini setelah dihitung ya, dapat hasil perhitungnya begini. Ini sebenarnya koma-koma, cuma saya bulatkan penuh. Bulatkan penuh maksudnya apa? Koma-komanya saya hilangin, jadi cuma bulat angkanya cuma begini aja ya. Terus ini yang kita hitung ini semua adalah beban penyusutan. Maka angka ini semua nih saya pindahkan ke kolom yang ini, yang beban penyusutan ini. Ini juga udah dikirim di WA kita. Tahun harga perolehan seperti biasa. Ingat ya beban penyusutan kenapa angkanya bisa begitu, Bu? Ya udah dapatnya dari sini yang tadi kita hitung itu. Nah, kalau udah ini kan tinggal hitung akumulasi penyusutan ya. Ingat ya untuk jumlah angka tahun metodenya itu beda dengan yang saldo menurun ganda sebelumnya. Nah, untuk hitung akumulasi seperti biasa tahun pertama sama akumulasinya. Akumulasi yang tahun pertama sama dengan beban penyusutan, jadi tinggal dipindahin. Nah, untuk yang tahun kedua dapat ini dari mana? Ya ditambahin. 36 ditambah dengan ini, 32. Dapatnya 69. Nanti selanjutnya lagi, 69 kalian tambahkan lagi dengan 29 dapat 98. 98 tambah 25 dapat 123. 123 tambah 21 dapat 145. 145 tambah 9 dapat 154. Gitu ya. Jadi akumulasi itu didapat dari penjumlahan semua beban penyusutannya ini ditambah gitu ya. Untuk yang nilai bukunya, seperti biasa, nilai buku didapat dari harga perolehan kurangi dengan akumulasi. Jadi 193 dapat dari mana ini? Harga perolehan 2 ini 230 kurangi 36. Ini yang 160 dapat dari mana? 230 kurangi ini. Pokoknya intinya kalau nilai buku kurangi aja harga perolehan, kurangi akumulasi penyusutan. Sampai terakhir ya 230 kurang 154 dapat 75. Nah, fokuskan kita ke nilai buku. Sama seperti sebelumnya udah saya bilang fokusnya ke nilai buku. Ketika dilakukan pertukaran fokus ke nilai buku. Di sini nilai bukunya 75. Maksudnya apa? Di tahun 2018 itu berarti tadi pertukarannya berapa? Bentar saya buat soalnya. Kita lihat di soalnya ya. Oke, di soalnya itu pertukarannya kan di 25 Juni. Nah, per 25 Juni nilai buku kita itu tinggal 75 juta. Jadi kalau misalnya kalian mau tukar aset kalian ya tukar, sebenarnya nilainya tinggal 75 juta. Tapi di soalnya justru harga wajarnya itu dihargai malah sebesar 138. Harga wajarnya 138 di sini ya. Nih, harga wajarnya 138. Artinya nilai kita harusnya yang tadi itu dihargai lebih tinggi. Makanya nanti ada keuntungan. Oke, bentar ya. Kita lihat nilai bukunya dulu. Nilai buku di akhir periode itu sebesar 75.454.545. Ini udah dibulatkan penuh juga ya. Nah, terus kita selisihkan dengan tadi nilai wajar. Nah, nilai wajarnya kan 138 juta nih. Harusnya aset kita cuma bernilai 75, malah diakui pasar sebesar 138. Nah, ini menandakan bahwa kita ada keuntungan. Keuntungannya sebesar berapa sih? Coba ya nilai wajar. Nilai wajar kita 138 juta. Ini tinggal dikurang aja. 138 kurang 75. Bentar. Oke, setelah dikurangi dapat segini ya. Nah, jadi ini kenapa kita bilangnya untung? Kenapa ini kita sebut untung atau di sini ya kita sebutnya laba ya? Kenapa kita sebutnya bisa laba?
Karena berdasarkan nilai buku harusnya aset kita tinggal 75 juta. Tapi pasar itu menghargai aset kita masih sebesar 138 gitu. Jadi kita ada untung sebesar 62 juta. Nah, kalau udah dapat untung, yang kita hitung adalah berapa sih nilai aktiva baru yang kita tukar. Nah, untuk dapat nilai aktiva baru, kita pakai harga pasar tadi, maksudnya nilai wajar ya. Nilai wajar tadi kan 138 kalian tambahkan dengan tambahan kas. Di soal itu dibilang ada tambahan kas sebesar 31 juta gitu ya. Oke, tinggal tambah kas 31 dapatnya 169. Ini adalah harga perolehan aktiva baru. Lalu nanti kita buat jurnal. Untuk jurnalnya nanti sesuai format ini untuk pertukaran. Kalian ingat-ingat aja. Kalau enggak nanti pokoknya diingat aja ini jurnalnya. Jadi kendaraan barunya itu dapat dari yang tadi, yang 169. 169 ini kalian pindahkan di sini 169 ya. Cuma kata teman kalian tuh kemarin diingatin ke saya ya. Kalau pertukaran sejenis tuh Bu, kan untung kan nggak boleh di jurnal. Nah di sini kan nggak ada nih angkanya jurnal. Sebelumnya kan ada. Terus karena ini pertukaran sejenis Bu, jadi kita nggak boleh akui keuntungannya. Nah keuntungan harus mengurangi nilai perolehan aktiva baru. Sebelumnya nilai perolehan aktiva baru berapa? 169 kan? Nah 169 kita harus kurangi dengan keuntungan ini. Coba kalian kurangi 169 kurang 62. Benar nggak? Dapatnya 106454 gitu ya. Ingat, kalau pertukaran sejenis, keuntungan itu tidak boleh di jurnal, harus kurangi dengan nilai perolehan aktiva baru. Ini kurang ini, pindahkan ke sini. Jadi keuntungannya kita sembunyikan. Akumulasi seperti biasa ambil dari tabel. 154 ini kita ambil dari tabel. Yang ini. Pokoknya angka terakhir. Harga perolehan sesuai soal 230. Nah, lalu kas yang dikeluarkan yang sesuai soal tadi. Kasnya yang dikeluarkan 31. Ini jurnal untuk pertukaran, diingat-ingat aja seperti ini. Lalu kalau misalnya soalnya minta jurnal dari awal sampai akhir ya sama lah. Tadi beli kita beli asetnya di harga berapa? 230, kendaraan pada kas. Habis itu nanti kalau misalnya diminta buat jurnal penyusutannya ya udah beban penyusutan pada akumulasi. Ini angkanya dapat dari mana Bu? Ini angkanya yang dapat dari ini. Yang beban penyusutan kita hitung satu-satu tadi. 36, 9 gitu ya. Nah, ini 36 sampai 9 bawahnya. Atau kalau misalnya kalian pakai tabel ya ada di tabel mana? Nih. Beban penyusutan ya ambil dari sini. Seperti biasa lah ya pokoknya ya. Ini untuk nomor 2.